Kami kelompok pelayanan 2 yang pada hari ini kami akan melaksanakan ibadah pekan Paskah yang pertama. Tuhan sertai pelihara kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami hendak melandasi ibadah ini dengan firman-Mu. Kuasai kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang diberitakan itu semua berasal daripada Tuhan semata. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kuasai hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan itu semua berasal daripada Tuhan semata. Berfirmanlah kepada kami semua Bapa. Kami siap sedia mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita buka Alkitab kita yang diambil dalam Perjanjian Baru, Markus 14 ayat 32 sampai dengan 42. Markus 14 ayat 32 sampai dengan 42. Lembaga Alkitab memberi judul Di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, supaya saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, lalu melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, judul renungan pada saat ini, Yesus berdoa, tak kala Tuhan takut dan gentar. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita melaksanakan
Pekan Paskah. Kemarin pada pembukaan Pekan Paskah, kita menghayati Allah yang memilih jalan deritanya karena kasih-Nya yang besar untuk memberi hidup yang kekal kepada manusia. Sekarang kita hendak menghayati jalan Yesus menuju salib. Ia memulainya dengan berdoa, dan doa itu dilakukannya dengan takut dan gentar. Apa yang sedang terjadi? Di Taman Getsemani yang ditanami pohon-pohon zaitun, Yesus memilih untuk menyepi agar bisa berdoa. Ia menyadari bahwa malam itu akan menjadi malam yang panjang. Bersama semua murid, ia pergi ke taman itu. Akan tetapi ia hanya mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk menemaninya lebih dekat. Sekalipun demikian, 8 murid yang lain tidak dijauhkan. Mereka masih bisa melihatnya meski agak sedikit jauh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang paling dekat adalah 3 murid itu. Sebelum doa itu, mereka melihat Yesus sangat takut dan gentar. Takut itu terjadi karena peristiwa yang tidak terduga, sedangkan gentar itu bermakna kehilangan kendali. 2 kata ini tidak pernah dialami oleh Yesus. Tentu saja ketiga murid itu tidak pernah menyaksikan guru mereka seperti itu. Guru mereka berkata, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Sangat sedih, hampir mati. Maka ia tak mau ditinggalkan. Ia ingin ketiga muridnya tetap berada di dekatnya dan berjaga-jaga. Yesus berharap agar mereka mendampinginya, seperti mendampingi orang yang sedang sekarat. Akan tetapi, mereka tidak menyadari apa yang sedang dan akan terjadi. Mungkin itu yang menyebabkan mereka tertidur. Mereka pikir doa itu adalah doa sebelum tidur. Dalam keterguncangan itulah Yesus menghadap Bapanya. "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Minum dari cawan itu berarti menderita dan mati. Inilah penderitaan yang harus dijalani oleh Yesus. Penderitaan yang semestinya ditanggung oleh manusia dan dunia yang ditimpakan kepadanya. Yesus sedang menghadapi kengerian hidup manusia. Jam-jam berikutnya akan terasa berat, sebab jalan kematiannya telah ditentukan. Yesus menyadari hal itu, karena itu jalan kematiannya bukanlah nasib. Sebab apabila itu adalah nasib, tidak akan ada doa permohonan seperti itu. Dalam keadaan takut dan gentar seperti itu, ia tidak ingin ditinggalkan. Ia ingin dekat dengan Bapanya, pun dekat dengan murid-muridnya. Sungguh sedih, sungguh pedih, dan begitu ngeri.
Tapi para murid tertidur. Tertidur pulas. Mengapa? Karena mereka tidak ikut berdoa. Mereka memang bertekad mendampingi Yesus, tetapi tidak berjaga-jaga. Hanya orang yang berdoa yang dapat berjaga. Karena itu Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Menjadi murid Yesus berarti siap sedia dan berjaga. Di situ ada kerendahan hati dan kesediaan untuk membiarkan hati diisi oleh firman-Nya. Yang terjadi pada para murid adalah bahwa mereka rela mengikut Yesus. Rela mengikut Yesus. Tetapi hati mereka masih terbuka bagi godaan-godaan iblis. Roh penurut, tetapi daging lemah. Dan iblis pandai mencari tempat yang lemah itu. 3 kali Yesus berdoa. 3 kali juga para murid tertidur. Orang yang diharapkan terjaga malah tertidur. Karena mereka tidak ikut dalam suasana doa itu. Maka mata mereka mengantuk. Para murid tersebut sampai tidak tahu harus berkata apa kepada Yesus. Saking mengantuknya. Karena itulah Yesus merasa bahwa apa yang mereka lakukan sudah cukup. Tidak perlu lagi berjaga-jaga. Yesus akan menempuh jalan sengsaranya sendiri. Sebelum ia meminta didampingi dalam pergumulannya, tetapi sekarang pergumulan itu sudah selesai. Sudah cukup. Maksudnya saat kengerian, ketakutan, kegentaran, dan kebingungan itu sudah lewat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, cawan itu tidak lalu. Cawan itu tidak berlalu dan Yesus siap untuk minum daripadanya. Kehendaknya sudah menyatu dengan kehendak Bapanya. Tidak lagi takut dan gentar, melainkan menghadapi derita itu dengan kepastian dan kesadaran. Maka dari situ kita belajar. Saat kemalangan dan derita tak dapat dielakkan dan tidak memberi kita pilihan apapun, ingatlah kepada derita Tuhan. Derita itu memang membuat takut dan gentar, ngeri dan bingung, serta membuat terguncang. Berdoalah, jikalau boleh cawan itu lalu. Tetapi apabila tidak terelakkan dan tak ada pilihan lebih baik, bukanlah kehendak kita yang jadi, melainkan kehendak Bapa. Sambil mengingat bahwa Tuhan pun mengalaminya. Deritanya menjadi kekuatan dan kesadaran kita untuk menghadapi penderitaan kita. Derita Tuhan Yesus menjadi kekuatan dan kesadaran kita semua, Bapak Ibu, untuk menghadapi penderitaan kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin.